What's up guys, di Behind the Breeze kali ini aku pengen tunjukin kalian rumah bambu tertinggi di Bali. Mereka sustainable karena 98 materialnya menggunakan bambu. Yuk kita coba lihat. Nah teman-teman, sekarang kita lagi di entrance Sharma Springs. Nah, aku bersama Kak Ayla. Boleh perkenalkan diri? Halo semuanya, aku Ayla, perwakilan tim desain dari Buku Studio. Kak Ayla sebagai apa nih Kak? Di Buku saya sebagai design secretary. Oh, I see. Yes. Berarti ada lead arsiteknya ya berarti Bener ya? banget, Sharma Springs ini lead arsiteknya adalah Bapak David Wijaya. Oh, oke. Berarti nanti kita bisa nanya-nanya sama dia juga ya? Iya, bisa tanya I Pak David see. nanti lebih lengkapnya. Oke, mungkin kita bisa mulai dari luas lahan sama luas bangunan dulu. Sharma Springs ini luas lahannya total 2.502 square meter, meter persegi. Wow. Terus luas bangunannya 750 meter persegi. Wow, interesting banget teman-teman. Ya. Nanti kayaknya kita bakal explore banyak ya di sini ya, experience-nya ya. Iya, harus. Kita bisa langsung lihat aja kali di dalam ya, experience-nya kayak gimana. Let's go. Yuk kita lihat yuk. Wah, pintunya aja juga menarik ya. Ini bisa muter-muter 360 ya kayaknya. Iya, ini pintunya bisa mutar. Namanya Moondor. Oh, Moondor. Iya. Oke. Sekarang kita kemana nih? Wah, ini aja udah liatnya bambu semua. Dan ini material yang kita akan bahas lebih dalam hari ini. Kita kemana dulu nih, Kak? Kita bisa ke living room area. Oke, berarti ini living room ya? Iya. Wow. Adem juga ya di area sini ya. Kalau misalnya kira-kira berapa lama sih ini udah terbangun? Ini dari tahun 2012. Mm-hmm. Iya, masih berdiri kokoh sampai sekarang. 12 tahun dan ini tuh sebenarnya dipakai sebagai apa nih? Private villa sih posisinya. Oh. Sharma Springs ini private villa. Oh, oke. Dan aku notice juga sebenarnya kan semua pakai bambu nih. Iya. Biasa tuh sebenarnya selain strukturalnya itu furniture, Iya. ini bambu semua custom made ya? Iya, custom made semua. Oh, oke. Dan dia tuh tukangnya atau kayak desainnya itu juga sama dari lead architect Pak David atau gimana? Kita ada beberapa collaborator sih yang kerjasama dengan kita di project Sharma Springs ini. Oh, I see. Dari ibuku ya? Iya, betul. Oh, oke, I see. Kalau aku notice tadi pas kita masuk ke living area, di situ tuh ada apa sih tuh? Oh ya, Kayaknya itu ada menarik banget. kamar mandi, ada toilet. Kita bisa. Oh, ini tuh toilet. Iya, ini toilet. Oh, lucu banget ya? Toiletnya tersembunyi masuk ke dalam. Oh, alah. Lebih. Dia nggak ada pintu ya? Iya, nggak ada pintu. Jadi nggak ada privasi dong. Tapi mungkin dari sini ada dilapisin lagi ya. Ini kita pakai banana paper. Oh, Iya. pakai banana paper. Iya. Oh, oke, menarik. Coba sekarang kita keluar dari toiletnya deh. Sekarang
aku pengen nanya nih, kayak selain living area itu aku langsung notice juga ada akses ke sini itu area apa nih Kak? Ini adalah area untuk makan siang, makan malam, dining area. Dining area ya. Iya. Wow. Ada dapur juga di sini. Aku tuh suka banget teman-teman kayak ngelihat dari living area sama dining area tuh kesinambungannya tuh view-nya ke nature gitu. Dan mungkin emang konsepnya gitu ya. Jadi Betul. one with nature ya. Bener banget. Sekarang ini meja makannya bisa untuk satu keluarga, bisa duduk sini. Ini juga dari bambu semua furniture-nya. Kursinya unik ya. Mungkin ini juga custom ya berarti. Ini juga custom. Wow, aku juga ngeliat juga curve-nya itu kayaknya nyaman ya. Aku boleh coba duduk? Boleh banget. Coba Silahkan ya. duduk dulu. Coba duduk dulu. Nyaman nggak? Wah. Ini pakai bambu juga. Iya, ini pakai bambu semua. Kok bisa senyaman ini ya? Enak banget loh. Dan teman-teman, aku juga pengen penasaran sih sebenarnya, pengen nanya soal konstruksinya, joinery-nya yang pakai bambu ini. Kan semuanya pakai bambu ya, gitu. Ini joinery-nya juga ya. Semuanya pakai bambu. Tapi mungkin kita bisa nanya ke Pak David kali ya soal Iya, itu ya. nanti untuk hal yang lebih teknis dan lebih detail lagi bisa tanya ke Pak David. Oke, nanti kita nanya deh. So, stay tune ya, teman-teman. Kita ngelihat ruangan lain deh. Yuk, Oke, kita selain lihat ruangan dining area, living area, kita mau kemana lagi nih, Kak? Nah, selain dining area ini sama living area, kita public areanya ada di atas. Oh, oke. Kita ke atas dulu berarti. Kita ke atas dulu. Oke. Buat teman-teman, nanti kita akan bahas di akhir ya. Soal struktur, soal kolom yang sebenarnya climax point-nya gitu. Hal yang menarik ya, Kak. Bener banget. Dibahas. Nanti ngobrol lebih lanjut sama Pak David. Oke, kita naik dulu. Wah, ini ada mezzanine areanya juga ya. Iya. Dari Buat- sini kelihatan view di bawah. Sama aktivitas-aktivitas di living area juga ya. Aktivitas living area kelihatan semua dari sini. Terus di atas kita ada rooftop. Wah, gila. Bagus banget view-nya ya. Kebetulan lagi cuaca hujan ya, teman-teman. Tapi anginnya tetap berasa. Maksudnya anginnya tetap apa ya, nggak gitu kenceng kayak kalau hujan. Kalau hujan kadang-kadang kenceng ya. Iya, di sini sirkulasi udara tuh bagus banget. Biasanya kalau nggak hujan, tuh anginnya kerasa sepoi-sepoi banget. Nyaman banget pokoknya kalau ngabisin waktu di sini sambil bengong-bengong ngeliat pemandangan. Jadi sebenarnya kalau misalnya pun terik panas, nggak kerasa panas ya? Kalau misalnya cuaca lagi panas, terik, di sini tetap kerasa sejuk. Kebetulan ini lagi sejuk. Kayaknya nggak ada panas di sini mungkin ya. Kak, ini berapa lantai sih sebenarnya? Ini 5 lantai. Ini yang paling tinggi. Oh, ini Lantai paling tertinggi. Ngomongin tinggi, ini sebenarnya tingginya berapa sih? Ini kalau aku lihat dari tengah ini ada void-nya, teman-teman. Kalau lihat dari tengah gini tinggi banget ya. Ini tingginya 25 meter dari ground level. Ini merupakan salah satu residential building dengan primary materialnya bambu. Itu salah satu yang tertinggi di Bali. Oh, wow, yang tertinggi. Berarti kita lagi di tertinggi dong Iya, sekarang. tinggi banget. Wow. Kita bisa lihat Sungai Ayung sih di bawah sebenarnya. Oh iya, gila. Enak banget sih ya sebenarnya view-nya kayak gini ya, di on top gini. Berarti kan tadi kan 5 lantai. Benar. Tadi kita udah di living area sama dining area. Itu di lantai berapa itu, Kak? Lantai 4 itu. Oh, berarti sekarang kita ke lantai 321 ya? Iya, kita Itu ada apa tuh, lihat Kak? di lantai 321 ada kids room, ada master bedroom, sama yang lainnya kita lihat sama-sama deh ya. Oke. Oke, ini di lantai 3. Iya, Bener ini nggak? di lantai 3. Oh, oke. Ini ada area bermain buat anak-anak. Kayaknya lebih private ya kayaknya ya. Iya, Karena bener banget. lebih di bawah. Ini biasanya anak-anak
belajar di sini, Mm-mm. meja belajarnya. Wow, playful banget sih sebenarnya dari furniture-nya juga custom semua. Semuanya customize. Wow, itu juga toilet, bukan toilet itu tapi. Itu toilet lagi? Coba kita lihat sama-sama, ini toilet atau bukan? Oh, bukan ya teman-teman. Bukan ya. Ini buat nyantai-nyantai aja. Ya biasa kan anak-anak tuh suka main kemah-kemahan Oh gitu iya kan. bener sih. Ha, ha. Ini buat area ngumpet. Iya. Ngumpetnya anak-anak. Oke. Di lantai 3 ada apa lagi nih selain play area? Nah ini master bedroomnya, kamar utama namanya Aura. Oh ada namanya ya? Ya, Wow, dan pintunya juga semuanya mungkin sama modelnya. 360 bisa diputer-puter. Bye guys. Canda. Sini ya, cut. Wow. Gila. Cozy banget sih. Ini master bedroom ya? ini master bedroomnya. Wow. Nah, ini ada pationya. Dan sebenarnya kalau ruangan kamar itu masing-masing itu punya balkonnya atau gimana? Ada yang ada balkon, ada yang enggak. Oh, oke. Berarti master bedroom yang ini ada. Ya. Yang nextnya kita akan Nextnya lihat kita ke kamar mandi dulu ya. kamar mandi, betul. Di sini ada walk-in closetnya. Mm-mm. Oh, ini walk-in closetnya. Hmm. Bentuknya aja sebenarnya juga fluid banget. Terus rasanya tuh ya comfortable aja gitu, kayak nyaman. Oh, dan ini ruangan. Ini adalah kamar mandi. Oh, ini kamar mandi. Iya. Wow. Gila. Keren banget ya. Ini kayaknya masing-masing kayak ada 2 wastafel. Iya. Sebenarnya bisa lihat di luar, tapi orang nggak bisa lihat di dalam juga ya. Kak, kalau boleh tanya, di toilet ini materialnya apa sih? Kayaknya mungkin beda kali ya. Kan biasanya semua pakai bambu. Ini ada yang beda. Iya, untuk wastafelnya kita kombinasi sama batu alam, terus juga bagian shower area ini kita pakai tembaga. Oh, ini tembaga ya? Iya, ini tembaga. Teman-teman, aku juga ngebayangin ya kalau misalnya mandi di sini kayaknya bisa ngerasain suasana adem terus sambil mungkin hujan jadi kayak bener-bener kerasa banget nature-nya. Nah, sekarang yang di sebelah ini Mm-mm. kamar anak-anak. Weda. Bener banget namanya beda. Oh, ini kamar anak. Kamar anak yang pertama ya. Lebih kecil dikit dari yang master ya. Iya, Tapi tetap spacious ya, teman-teman. tetap spacious. Sama sih, ada pationya juga. Mm-mm. Dan ini toiletnya ya. Itu toiletnya. Nggak jauh beda sama yang kamar sebelumnya ya. Maksudnya ada wastafel. Ya, bedanya di sini wastafelnya cuma satu. Ya, ini bedanya cuma 1. Kamar tidur yang tadi, wastafel ada 2. Oke. Sama juga shower areanya pakai tembaga. Mm-mm. Dan mungkin yang ini lebih tertutup ya. Ya, bener. Lebih tertutup daripada yang sebelumnya. Oke, sekarang kita lihat bedroom yang lainnya di bawah. Lantai 2. Lantai 2 bedroom anak-anak ya berarti Ya, ya? untuk anak-anak. Oke. Kak, sebelum kita masuk ke ruangan di dalam sini aku notice ini yang tadi aku lihat dari atas nih. Ini tuh kolam ikan biasa atau gimana nih? Iya, ini kolam ikan biasa. Biasanya sih diisi sama ikan lebih banyak dari sekarang ya. Cuman ini habis dibersihin kolamnya, jadi cuman ada ikan satu doang tuh. 1, 2, ada 2. Iya. Wah, cakep juga sih tapi ya. Oke. Ini ruangan apa nih, Kak? Ini media room. Pintunya beda sendiri nih. Nanti mungkin kita bisa nanya Pak David soal details. Wow, ini media room. Banyak buku-buku buat reading area juga ya. Iya, biasanya Buat nonton. buat nonton, buat baca di sini. Memang dia di sini lebih banyak pakai kaca-kaca juga ya. Daripada open space yang kalau di yang lain kan bambu ya terbuka Iya. semua ya. Di sini lebih private. Oke. Sekarang kita ke kamar. Master Berikutnya. bedroom namanya Nirvana. Oh, ini master bedroom yang kedua ya. Yang kedua. Nirvana. Wow. Bedanya apa nih Kak sama master bedroom yang ke-1?
Bedanya kita lihat di kamar mandinya deh. Oh, ini kamar mandinya? Iya, ini kamar mandinya. Terbuka banget ya? Bener banget, kamar mandinya nggak ada pintu dari sini nih. Wah. Ada bathtub, banyak tembaga juga. Kita nggak pakai batu alam di sini. Oh, semua bambu? Iya, semuanya bambu. Aku juga sebenarnya notice ya teman-teman, kalau lihat kayaknya tadi kalau kita lihat di master bedroom juga banyak yang pakai ukiran atau model bambu yang seperti ini. Nanti kita coba tanya Pak David ya. Sekarang kita ngelihat kamar yang terakhir. Oke, ini yang Omala. Iya, ini Omala. Kids ini room. Kids bedroom. Oh, wow, ini ada meja belajar juga ya. Terus ini pakai banana paper juga. Oke. Ya, berarti sebenarnya masing-masing punya balkoni ya? Benar. Ada toilet juga. Oh, jadi masing-masing kamar tuh dapat toilet masing-masing ya? Iya, benar banget. Oh, oke, wow. Oke, masing-masing punya ambience-nya masing-masing ya? Iya, masing-masing kamar itu beda-beda kan? Toiletnya ya, kalau feel-nya. gitu masuk ke ruangannya. Ini lebih warm, lebih intimate gitu ya. Terus juga pakai koper semuanya ya? Iya, ini juga pakai tembaga shower areanya. Tapi bisa lihat bagian showernya yang buat kids bedroom untuk bunga. Oh, itu bedanya. Alright. Berarti semua kamar udah kita lihat nih. Ada apa lagi nih, Kak? Ini kan lantai 2, lantai 1. Lantai 1 tuh ada apa sih, Kak? Nah, di bawah ini sebenarnya kita bisa lihat ada swimming pool. Itu, oh. Tapi kan lagi hujan, kayaknya kita nggak usah turun ya. Ada swimming pool, ada yoga pavilion juga di bawah, sama ada guest house juga. Oke teman-teman, house tour-nya sampai sini aja. Thank you Kak Ayla udah bisa ajak kita keliling. Sama-sama, makasih banget udah main ke Sharma Springs. Iya, seru banget sih, karena kayak experience kayak bambu architecture tuh jarang banget sebenarnya. Kayak apalagi kita jadi bisa experience sebenarnya itu penggunaan bambu tuh kayak apa sih. Thank you banget Kak Ayla. Sama-sama. Gimana? Seneng banget bisa ketemu, makasih. Oke, teman-teman, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Pak David. See you, let's go.
Oke teman-teman, sekarang kita bersama Pak David dan kita sekarang lagi di Aldo's Kitchen, namanya studionya dari ibuku ya Pak. Ya, Wah, thank you betul banget Pak sekali. atas waktunya. Makasih kembali. Dan kemarin tuh kita habis dari Sharma Springs dan mungkin teman-teman dan aku sendiri pengen banyak tanya nih Pak. Oke, siap. Yes. Dicoba dijawab ya. Oke, mungkin dari pertanyaan pertama aku pengen nanya-nanya dong Pak, dari ibuku sendiri itu ceritanya gimana sih, mungkin latar belakangnya dan pemakaian material bambu itu gimana dan mungkin regulasinya gimana ya Pak? Oke. Wah, itu pertanyaannya menarik sekali nih, William. Saya coba jawab ya. Saya jawab on behalf of Elora Hardy, Oh ya. kreatif director kami. Jadi ibuku itu hadir di Bali sekitar tahun 2010. Jadi sebelum ibuku ada 2010 itu sudah ada namanya kantor lah, kita bisa bilang namanya itu PT Bambu Bambu. Nah, PT Bambu Bambu itu diinisiat sama ayahnya Elora. Oh. Iya, jadi John Hardy itu meninggalkan passionnya di jewelry, ya, terus mau bikin green school. Nah, itu proyek pertamanya PT Bambu Bambu. Jadi PT Bambu Bambu ada itu karena untuk mau bikin green school. Gitu loh. PT Bambu Bambu itu ada desainernya di dalamnya, ada material supply-nya, ada juga tim konstruksinya. Gitu loh. Nah, itu awalnya sebelum 2010. Lalu 2010 Elora itu datang dari New York, gitu loh. Nah, dia inspired dan bikin ibuku, gitu kan ya. Bikin ibuku brandnya dan sampai sekarang gitu. Jadi ibuku itu desain consultant. Jadi kita ada architectural sama interior consultant. Specialty-nya di bambu ya? Speciality-nya memang di bambu. Tapi menurut POV saya sekarang kita itu mungkin lebih kontekstual ya kalau mau dibilang ya. Jadi nggak yang ibuku itu pasti harus pakai bambu gitu loh. Karena mungkin sekarang kita juga kayak memperlebar gitulah vocabulary materiality kita gitu. Dan menurut kita kontekstualisme itu mengena lah gitu ya. Jadi kenapa sih awalnya bambu gitu kan ya? Sejamblangnya, sesimpelnya itu karena di Bali banyak bambu. Tuh, terus di Bali juga banyak artisan, para pekerja seni yang punya skill untuk mengolah material bambu gitu. Jadi konteks-konteks parameternya itu ada gitu. Jadi kenapa ibuku pakai material bambu? It's very local lah, intinya gitu loh. Jadi endemik lokal di sini, terus artisannya itu udah terbiasa pakai bambu gitu kan ya, udah ngerti gitu kan ya. Ditambah waktu tahun-tahun sebelumnya itu memang ada gerakan lah gitu kan ya di seluruh dunia masalah sustainability gitu. Dan memang bambu setelah diteliti itu cepat sekali tumbuhnya gitu, karena bambu kan bukan kayu ya, bambu itu rumput gitu. Jadi makanya 3-4 tahun mereka udah cukup dewasa untuk dipanen, udah cukup tua lah intinya gitu. Kalau misalnya untuk kayak penggunaan material bambu ini ada regulasi tertentu gitu nggak sih Pak? Nah, ini yang sepanjang saya tahu ya, mungkin nanti ada teman-teman yang lebih tahu lah gitu kan. Sepanjang saya tahu itu belum ada gitu loh. Jadi saat kami itu setiap mendesain bangunan bambu itu alokasinya itu lebih ke temporary building. Temporary building? Iya, bukan permanen. Karena mungkin di Indonesia sendiri khususnya belum ada kayak semacam peraturan membangun pakai material ini. Belum sampai ada penelitian-penelitian panjang yang dijadikan standar lah kayak gitu loh. Cuman karena bambu ini udah dikenal masyarakat Bali gitu kan ya, udah sering dipakai dari zaman leluhurnya. Jadi yang sebenarnya kita sedang lakukan itu sebenarnya pembuktian saja gitu loh. Bambunya memang udah kuat gitu, orang-orang udah pada tahu. Cuman orang-orang dulu itu mikirnya bambu itu material untuk sementara saja gitu loh. Kenapa? Karena kalau nggak di treatment itu tuh memang jadi makanan serangga lah. Iya. Itu tuh ada mungkin treatment khusus nggak sih atau maintenance-nya gimana tuh Pak? Ada. Jadi supaya nggak dimakan itu. Ada. Jadi hampir sama kayak kayu sebenarnya treatmentnya. Jadi intinya itu yang paling mudah untuk dijelaskan, di dalam bambu itu ada gula, ada sugar content, dan gimana itu sugar content-nya itu digantikan gitu loh, digantikan atau disubtract
supaya serangga nggak makan. Iya. Intinya sih seperti itu. Makanya awal-awal tahun itu banyak sekali orang-orang yang jumping in bareng-bareng sama John Hardy itu untuk kayak test and trial gitu. Untuk cari apa sih treatment solution yang paling baik gitu. Nah sekarang itu tetangga sebelah kita itu pakai namanya itu boron solution. Boron solution. Jadi borak-borik acid sebenarnya. Garam lah. Jadi gulanya diganti garam. Nah begitu diganti garam, serangganya udah nggak doyan. Itu yang bikin jadi sustain juga ya akhirnya. Yang bikin jadi sustain. Jadi lebih long lasting lah harapannya ya. Yang paling lama atau panjang itu tuh bangunan arsitektur bambu ini paling lama berapa tahun, Pak? Yang mungkin sampai sekarang masih berdiri. Kalau dengar-dengar ya, ada beberapa bangunan mungkin di Bali Timur atau Bali Utara, ada yang udah sampai puluhan tahun. Tapi saya sendiri belum pernah lihat terus terang. Jadi yang paling saya lihat dan saya buktikan ya bangunan ini gitu loh. Bangunan ini? Kita iya. Jadi bangunan ini tuh dibangun 2007. Wah, gila. Jadi pas saya datang ke sini untuk mulai hari pertama saya, bangunan ini udah ada. Gitu. Jadi sampai sekarang berarti bangunannya sekitar 17-18 tahun. 18 tahun ya. Iya. Dari sisi engineering kan biasanya ada 25 tahun, ada first quarter ya. Iya. Assessment gitu kan ya. Harapannya itu melewati lah dari 25 tahun itu. Tapi harapan panjangnya ini bisa puluhan tahun. Gitu, puluhan tahun dengan regular maintenance. Sama kayak bangunan kayu dan bangunan-bangunan lain. Wow. Kalau buat maintenance bambunya itu sendiri sebenarnya seperti apa sih, Pak? Maintenance sederhana gitu loh. Kayak bangunan ini tuh belum pernah ada kayak major restoration atau penguatan yang berarti lah. Gitu. Jadi yang paling banter itu kayak picoting resanding. Nah itu harus dilakukan. Nah biasanya kalau bagian-bagian atau sisi-sisi yang terkena langsung matahari atau air itu harus lebih sering. Jadi kalau untuk eksterior saran kita sih sekitar 1-2 tahun ya. Di sanding sama dari coating lagi. Untuk interior biasanya lebih lama, bisa 3 atau 4 tahun. Nah biasanya kita adain kayak tahunan regular maintenance-nya. Nah biasanya untuk klien-klien kita saranin ada memang kayak maintenance schedule di mana nanti ada arsitek join, ada engineer-nya join juga gitu loh. Jadi untuk inspeksi benar-benar dan kita bakalan nemuin oh iya ada pecah sedikit nih gitu kan ya. Nah, terus kita assess gitu, apakah retak ini bakalan bahaya struktural atau enggak. Jadi tergantung nanti tingkat retaknya kita bakalan provide solution. Jadi nggak yang terlalu ribet sih. Oke. Kalau ngomongin tentang ya bangunan ini dulu deh mungkin. Dari bangunan studio ini itu bangunnya ada struktural kayak pakai besi juga nggak sih, Pak, atau gimana? Atau cuman full bambu? Ya jadi bangunan ini benar-benar kalau menurut saya ya, gitu, ini mungkin 99%, 98% lah itu bambu gitu. Nah 2%-nya itu ada pondasi besi, ada besi lah gitu. Ada setiap bambu yang kamu lihat ini dari pondasi ini tuh keluar satu rebar untuk setiap bambu. Nah itu ada elemen besinya, setinggi sekitar 60 cm. Dan kalau kamu lihat itu ada kayak joinery utamanya itu pakai baut, baut gitu kan ya. Pakai long drag terus dibaut. Jadi hanya itu sih elemen-elemen besi. Tapi dengan banyak kolom-kolom segini tuh sebenarnya secara logika gimana sih bisa menopang segede ini gitu loh. Bambu ini itu gimana sih, Pak? Nah, sebenarnya ini yang menurut saya teman-teman perlu tahu bambu itu kuat gitu loh. Asal ngerti gitu loh. Asal paham tentang bambunya dan ngedesainnya baik gitu loh, dan juga saat eksekusi saat dibangun itu baik gitu loh. Jadi hasilnya bisa long lasting. Tapi bambu ini kuat gitu. Nah, cuman karena kita kan arsitek ya, kan ya, pemahaman kita itu berdasarkan pengalaman. Kayak misalnya jarak-jarak kolom kayak gini pasti bisa nih gitu, karena kita udah bikin beberapa kali gitu kan ya. Tapi kita selalu di setiap proyek kita itu kita selalu kerjasama sama structural engineering gitu loh. Ada beberapa di Indonesia teman-teman yang engineer-nya udah paham bambu gitu loh, udah bisa ngitung pakai struktur bambu. Salah satunya ada di Bali, salah satunya ada di Jogja gitu loh. Kita juga lagi kerjasama sama satu structural engineer di Inggris gitu loh. Orang-orang Inggris itu sekarang pengen tahu banget soal bambu loh.
Nah, makanya kita nggak boleh ketinggalan. Benar. Nggak boleh ketinggalan banget. Mereka itu sedang meneliti gitu kan ya. Karena potensinya sangat baik gitu. Iya. Kalau untuk penggunaan bambu kayak gini itu impact ke cost itu gimana sih, Pak? Oke, kalau ngomongin soal cost, saya bisa bilang simpelnya itu hampir sama dengan bangunan kayu. Terus terang. Jadi penggunaan bangunan kayu dengan material kayu tentu saja dengan kayu keras gitu ya, yang bisa untuk dipakai struktural. Jadi costnya tuh apple to apple gitu loh. Tapi saya bisa bilang untuk sampai sekarang gitu kan ya, specifically soal bambu itu memang costnya relatif cukup tinggi. Aku bakalan bisa bilang itu. Walaupun resourcesnya banyak, gitu, hal ini tuh pengaruhinya itu karena treatmentnya itu belum menurut saya membutuhkan satu proses gitu loh. Dan yang kedua itu yang bisa ngerjainnya. Nah itu satu lagi. Iya. Yang bisa ngerjain dengan bambu. Ini bukan yang ngedesain ya, yang bisa ngerjain ya? carving bambu gitu kan ya, yang ngerti soal bangun bambu segala macam itu terbatas gitu loh. Jadi para artisan ini semuanya tuh kalau bisa dibilang ini tuh bener-bener buatan tangan gitu. Nggak ada yang di fabrikasi mesin. Semuanya itu handmade. Nah itu yang bikin driven cost-nya itu cukup tinggi. Jadi hampir sama dengan bangunan kayu, contohnya bangunan kayu material kayu ulin atau kayu jati. Jadi hampir mirip. Mungkin kalau misalnya teman-teman pengen cara tahu gimana kalau mau bangun bambu gitu, kayak rumah pakai bambu, itu gimana caranya? Caranya, pertanyaannya baik. Mungkin saya jawabnya gini. Kalau teman-teman profesinya arsitek atau desainer mau belajar ngedesain bambu gitu kan ya, saya yakin ada beberapa konsultan di Indonesia sekarang yang udah pakai material ini jadi bagian desainnya. Selain ibuku itu ada beberapa. Jadi kalau teman-teman tertarik silahkan reach out gitu kan ya, mau internship gitu kan ya, mau apply gitu kan jadi karyawan sambil belajar. Yang kedua, kalau kalian mau bikin atau mau misalnya saya mau bikin rumah tapi dari bambu gitu kan. Menurut saya paling baik gitu kan, rasain dulu apa yang udah dibikin orang. Oh iya. Saya cuman mau bilang gini, saat saya ada di rumah bambu atau ada di struktur bambu, saya harus ubah mindset saya sedikit. Gitu. Saya harus mencoba mengerti apa plus dan minusnya material ini gitu loh. Jadi saya nggak bisa bertindak sebagai saya yang punya, saya mau ngapain aja bisa. Mungkin kalau di bangunan konkret gitu kan ya, atau mungkin bangunan konvensional kalian bisa lakukan itu. Tapi menurut saya kalau di bangunan bambu itu kayak ada interaksi antara si bambunya itu bilang kamu nggak boleh gitu loh. Oh, oke. Kamu gitu, kamu bakalan bikin masalah buat saya gitu loh. Paling gampang itu masalah air misalnya gitu, atau di area basah. Area basah. Biasanya kita kalau mandi misalnya lagi semangat, wah gitu kan. Iya. Tapi ada beberapa yang kita desain area basah kita untuk kayak contohnya mandi segala macam itu lebih ke dry bathroom gitu. Jadi saat mandi mungkin kamu nggak bisa yang splash kemana-mana gitu. Oh makanya di Sharma Spring juga pakai koper ya? Betul. Itu ya? Jadi ada hal-hal yang kayak misalnya satu lagi kayak bangunan bambu misalnya ada 2 stack atau ada 2 level gitu ya. Kamu ada level bawah, walaupun kita udah pakai insulation layer dan lain-lain, mungkin kamu masih ngedenger mumblingnya gitu loh. But that is the character gitu. Iya. Kenapa sangat sulit untuk membuat bener-bener 0% perjalanan suaranya itu nggak ada gitu. Iya. Nggak mungkin satu bambunya hollow gitu kan ya. Itu aja kalau kamu ketok sekali aja udah bisa turun mana gitu. Benar. Mungkin contoh lainnya lagi kayak ini bangunan bambu sama kayak kayu gitu. Sometimes the floor is creaky gitu kan, bunyi which is okay gitu. Itu bukan bukti nggak kuat. Itu cuman mungkin pinnya atau peggingnya atau skrupnya nanti kerangkep gitu. Atau mungkin dia kayak mengkerut sedikit, mengekspan karena ini kan bahan material, bahan natural gitu loh. Jadi ada hal-hal yang kalau misalnya kamu William pengen bikin rumah bambu gitu kan, please be sure you are aware about this material and respect each other gitu. Oke. Saat kamu bisa nerima gitu kan ya, kamu ubah mindsetnya sedikit, I think it will be get along together.
Wow. Jadi kayak kenalan, temenan, pacaran. Oh, Terus iya. falling in love. Hmm. Saya terus terang belum punya bangunan bambu, tapi satu saat saya bakalan punya, gitu kan ya. Wow. Itu cita-cita saya. Wow. Segera lah. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir aja nih Pak. Kalau misalnya saya mau renovasi rumah nih, kira-kira possible nggak sih? Mungkin dari ruangan kecil bisa jadi ruangan besar, atau fungsinya gara-gara mau berubah jadi gimana sih, bisa nggak? Possible nggak itu? Ini kamu ngomongin kamu punya rumah bambu, kamu mau renovate ya? Iya, benar. Oke, jawabannya bisa banget. Tuh, jawabannya bisa banget. Menurut saya itu mungkin dan sering kok terjadi pas project kita gitu kan ya. Tadinya klien punya satu rumah gitu kan ya, terus ada baby baru gitu kan ya. Yuk kita ending kamar gitu. Cuman memang sedikit rumit. Aku bakalan bilang mungkin lebih rumit daripada punya rumah konvensional yang tinggal bobok aja gitu kan ya. Benar-benar. Terus tambah concrete slab, beres gitu. Beres. Di sini enggak gitu, tapi memungkinkan. Jadi sebenarnya struktur bambu itu hampir mirip dengan kayak beton bertulang gitu loh. Memang ada sistemnya gitu loh. Jadi ada sistem structure, terus nanti ada pengisinya. Jadi misalnya mau dibikin tembok gitu ya, nah dinding pengisinya ya dinding pengisinya, dan dinding pengisinya itu bisa diubah lah gitu kan ya, bisa diubah. Okay. Jadi kalau misalnya teman-teman khawatir nanti kalau aku punya bambu dindingnya kayak begitu terus, oh enggak gitu loh. Kita punya banyak pilihan gitu loh, walaupun materialnya bisa dari bambu, bisa dari kayu gitu kan. Sama kayak sistemnya itu kayak drywall gitu loh. Oh iya. Ada substructure-nya gitu, ada stud-nya, terus ada cladding-nya. Nah, kalau misalnya setelah 3-4 tahun anaknya udah makin gede gitu kan ya. Kamarnya pengen kayak semacam direfurbish lah. Oh ya bisa. Ininya diganti misalnya materialitinya, cladding-nya gitu, finish layernya bisa. Oh, mau di-extend sedikit, ya udah yuk dinding pengisinya kita buka-buka dulu yuk gitu kan ya. Wow. Terus kita assess strukturnya apakah bisa ada yang dipindah atau ada yang bisa digeser gitu kan ya untuk nambah itu. Jadi bisa, cuman memang ada prosesnya. I see. Oke, thank you banget Pak buat waktunya juga sharing-sharing ke kita semua. Mungkin sampai situ aja. Mungkin kalau teman-teman pengen nanya nih lebih lagi, kira-kira bisa nanya kemana nih Pak? Ke ibuku bisa, ada websitenya, silahkan dilihat websitenya. Di situ ada info ibuku gitu kan ya. Kita juga mau encourage gitu loh, kalau misalnya ada universitas mau kayak ada kuliah tamu, teman-teman dari ibuku itu siap gitu kan ya. Siap untuk kasih kayak semacam kuliah singkat gitu kan ya. Apa sih bambu atau pengalaman desainnya. Harus banget sih. Terus kalau memang ada teman-teman yang tertarik, aku pengen dong kayak short course bikin maket dari bambu. Nah, ada juga bisa. siap ya, dengan appointment tentu saja. Wah, ya boleh banget tuh teman-teman ya. Tapi tujuannya kita pengen sharing ketemu teman-teman di Indonesia, terutama pengalaman kita dan mengenai material ini gitu. Karena kenapa enggak ada di Indonesia gitu. Betul. Menurut kita harus bangga sama material ini, dan kenapa enggak kita pakai. Wow. Oke, thank you banget. Gitu aja teman-teman. Mungkin kalau mau ada tanya, komen juga bisa di bawah. Like, share, dan juga subscribe supaya nggak ketinggalan episode berikutnya. See you!